Pria ini berani telanjang di depan istana. 800.000 pasukan kekaisaran tak seorang pun berani bicara. Bahkan titah kaisar pun dia abaikan. Ia melangkah keluar istana dengan santai. Ia telah berperang untuk kerajaan ini selama lebih dari 70 tahun. Hari ini ia ingin pensiun dan kembali ke dunia persilatan. Karena ia telah mencapai tingkat kultivasi tertinggi dan kembali muda. Ia adalah kakak seperguruan tertua dari Sekte Pedang Langit. Suatu hari, pemimpin sekte menyuruhnya menggantikan adik-adik seperguruannya untuk bergabung dengan militer. Ia yang menganggap adik-adik seperguruannya seperti keluarga sendiri, dengan senang hati menyetujuinya. Ia pergi ke medan perang dan bertahan dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Karena ia menantikan hari ia bisa kembali ke sekte. Tapi suatu hari, petir menyambar di siang bolong. Ia mengetahui alasan sebenarnya mengapa pemimpin sekte mengirimnya ke medan perang. Pemimpin sekte, demi menjadikan putranya sebagai penerus, mengirimnya ke medan perang. Mengetahui semua ini, ia tak bisa berkata-kata. Sekembalinya nanti, mungkin segalanya telah berubah. Tapi ia tetap menyiapkan hadiah untuk adik-adik seperguruannya, yaitu dengan menggunakan besi meteor. Meniru pedang dewa tak terkalahkan miliknya, ia menempa ulang 30 pedang sakti. Setiap bilah pedang memiliki 18 lubang untuk menyalurkan tenaga dalam. Pedang sakti ini dinamai pedang lubang. Tak lama kemudian, ia kembali ke sekte dengan membawa kotak pedang. Tapi yang ia lihat hanyalah deretan makam. Ia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Ternyata aku terlambat, hanya ini yang bisa kuberikan untuk kalian. Terlihat pedang lubang tertancap di setiap makam. 15 dari 30 adik seperguruannya telah gugur. Mereka semua tewas dalam perang langit dan bumi. Bahkan gurunya pun gugur dalam perang ini. Mungkin gurunya tidaklah kejam. Kalau tidak, ia tidak akan berjuang sampai akhir bersama murid-muridnya. Ia tidak mengerti mengapa gurunya melakukan ini. Tapi sekali menjadi guru, selamanya menjadi ayah. Beristirahatlah dalam damai. Ia berlutut di depan makam untuk waktu yang lama. Seakan ia mendengar lagi ajaran gurunya. Setelah itu, ia kembali ke sekte, meninggalkan 15 pedang lubang yang tersisa, serta kitab rahasia Sekte Pedang Langit, jurus pedang membelah gunung. Lalu ia pergi dari sana. Mungkin ia telah melepaskan beban di hatinya. Langkah kakinya menjadi lebih ringan. Tapi ia tidak tahu, memiliki harta karun tanpa kekuatan akan mengundang bencana. Waktu berlalu dengan cepat. 6 tahun berlalu. 6 tahun lalu, setelah turun gunung, ia pergi ke Gunung Jiuhua. Menemukan seorang biksu tinggi di vihara gunung, Pendeta Teh Kong Ye. Mempelajari teknik kultivasi diri, teknik meditasi teh. Kemudian ia membuka kedai teh di tepi danau. Tidak hanya untuk kultivasi diri, tetapi juga untuk mencari berita tentang dunia persilatan. Baru-baru ini ada kabar bahwa pedang lubang Sekte Pedang Langit disebut sebagai pedang terindah di Jiangbei. Ia memenangkan tempat pertama di turnamen bela diri pada usia 16 tahun. Sekarang usianya sekitar 20 tahun. Kekuatannya pasti tidak bisa diremehkan. Baru-baru ini ia sedang mengejar iblis pembantai Yin yang menggemparkan sanksi. Tampaknya Sekte Pedang Langit semakin kuat sekarang. Dan undangan dari aliansi bela diri menarik perhatiannya. Ternyata telah terjadi perubahan besar di alam iblis darah. Tampaknya dunia persilatan akan segera mengalami kekacauan besar. Ia dulu adalah pendekar pedang tanpa suara yang terkenal. Tapi setelah lengannya putus, sifatnya berubah drastis. Sejak itu, ia menjadi bejat dan melakukan segala kejahatan. Kekejamannya membuat orang tercengang. Sebagai musuh publik, ia seharusnya bersembunyi. Tapi ia malah muncul di ibu kota dan melakukan kejahatan. Orang terkaya di Tiongkok mendapat kabar. Semua ini pasti berhubungan dengan alam iblis darah. Hari itu bertepatan dengan festival pertengahan musim gugur. Semua orang sedang membuat permohonan pada bulan. Sementara itu, 3 orang berbau darah memasuki kedai teh. Begitu mereka duduk, mereka menggunakan tenaga dalam untuk memblokir suara dalam radius 3 meter. Orang ini adalah pedang bisu satu tangan dari surga anggur kejahatan. Ketiga orang ini diam-diam merencanakan tempat persembunyian mereka berikutnya. Salah satu dari mereka mengincar Sisia, pedang Kongdian. Tetapi segera ditolak oleh rekan-rekannya. Karena mereka mendengar bahwa Sekte Pedang Kongdian sedang bermasalah. Masalahnya ada pada iblis pembunuh Yin yang mereka buru. Setelah iblis pembunuh Yin melarikan diri dari penjara, dia berlindung di bawah iblis darah Tianmo. Ada 2 kemungkinan alasan mengapa iblis darah Tianmo menerimanya. Pertama, untuk memicu konflik dan mengambil alih tanah subur Zongyuan. Kedua, dia menginginkan pedang Kongdian, pedang dewa tertinggi dari Sekte Pedang Surgawi. Dan juga terdengar bahwa pasukan kavaleri angin hitam iblis darah Tianmo telah melewati perbatasan dan berkemah. Mereka akan segera mencapai Sekte Pedang Surgawi di Sichuan Barat. Jadi kita harus menghindari Sichuan Barat. Kapan itu terjadi? Mendengar pertanyaan ini, ketiga orang itu terkejut. Mereka menoleh serempak. Dia bisa menembus ruang yang memblokir gelombang suara. Dia seorang ahli. Kapan itu terjadi? Pertanyaan itu terdengar lagi. Guru, biarkan aku yang mengurusnya. Setelah mengatakan itu, salah satu dari mereka melompat keluar. Pedang panjang di tangannya secepat kilat. Dalam sekejap, 5 tebasan pedang telah dikeluarkan. Li Ke hanya melemparkan sesuatu. Melihat bara api terbang ke arahnya, orang itu menebasnya.
Tapi bara api yang terbelah berhenti di udara, dan kemudian melesat keluar. Bara api yang secepat meteor membuatnya lengah. Dia langsung terlempar keluar dari kedai teh. Rekan lainnya sudah ketakutan. Dia tahu itu adalah ranah manipulasi ruang hampa. Suara seperti panggilan maut itu terdengar lagi. Kapan itu terjadi? Dia yang sudah ketakutan langsung berlutut dan memohon ampun. Kepalanya terbentur lantai dengan keras. Tapi dia tidak lupa menjawab pertanyaan Li Ke. Semua itu terjadi setengah bulan yang lalu. Saat itu, sebuah tangan besar meraih kepalanya. Dia merasakan tenaga dalamnya langsung tersedot keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, pasir dan batu beterbangan. Angin bertiup kencang. Li Ke tetap diam seperti batu, tidak tergerak. Tak lama kemudian, orang itu mengering menjadi mumi. Otot pedang bisu menggembung. Tenaganya berlipat ganda. Merasakan tubuhnya yang semakin kuat, pedang bisu tertawa terbahak-bahak. Saat itu, Li Ke tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Kedai teh itu bergetar. Suara pedang terdengar dari atas. Detik berikutnya, atapnya hancur. Sebuah pedang berlubang melesat turun. Kemudian berdiri di depan Li Ke. Melihat pedang ini, pedang bisu berhenti tertawa. Ternyata sekte pedang surgawi memiliki seorang ahli yang telah meremajakan dirinya. Li Ke kemudian menyalurkan tenaga dalamnya ke pedang. Tanpa ragu, dia menebas. Gelombang energi keemasan melanda pedang bisu. Saat itu, hanya ada satu pikiran di benak pedang bisu. Aku ingin sekali melihat apa yang akan terjadi pada iblis darah Tianmo setelah memprovokasi sekte pedang surgawi. Keren sekali. Dengan pikiran itu, ledakan dahsyat mengguncang seluruh kota kuno. Dengan ini, pedang bisu satu tangan. Li Ke menatap ke arah Sichuan Barat dengan cemas. Tunggu aku, saudara-saudara, perjalanan malam yang cepat. Akhirnya, saat fajar menyingsing, Li Ke kembali ke sekte pedang surga. Melihat halaman yang sunyi, kesedihan memenuhi hati Li Ke. Apakah dia terlambat untuk menyelidiki? Dia menggunakan teknik teh pencerahan untuk meningkatkan persepsinya. Kemudian, kilasan-kilasan gambar melintas di depan matanya. Di mana-mana terlihat pasukan kavaleri angin hitam. Namun, tidak ada jejak rekan-rekan seperguruannya. Saat itu, seekor merpati pos terbang menghampirinya. Dia membuka surat itu dan akhirnya mengetahui semuanya. Ternyata, sebelum kavaleri angin hitam menyerang, orang terkaya telah memberitahu murid-murid sekte pedang surga. Sekarang mereka telah berpencar menjadi beberapa kelompok untuk mengungsi. Sepertinya aku tidak punya waktu untuk buang-buang waktu. Kemudian, dengan beberapa lompatan, dia bergegas menuju daerah perbatasan. Ini adalah Xiao Fangpan, benteng yang menghalangi gurun yang tandus. Juga merupakan perbatasan antara Tiongkok Tengah dan wilayah luar. Ini juga benteng terakhir yang menghalangi pengikut sekte iblis darah. Hari ini, tempat ini kedatangan tamu tak diundang yang ingin melintasi perbatasan. Dan langsung menyebutkan asal-usul sang jenderal. Jenderal itu terkejut. Siapa kau? Saya Adipati Pelindung Negara, Li Ke. Dan dia melemparkan bukti identitasnya. Jenderal itu menerima bukti tersebut dan memeriksanya. Benar saja, buka gerbang. Wakil jenderal mencoba menghentikannya. Ada perintah. Siapapun. Belum selesai bicara, sang jenderal berteriak marah. Itu guru satu-satunya saya, Adipati Pelindung Negara, Li Ke. Cepat buka gerbang. Pria ini telah menunggang kuda melintasi gurun selama 10 hari tanpa tidur. Sungguh, berada di dunia persilatan. Tak bisa berbuat apa-apa. Tujuannya kali ini adalah untuk menyelamatkan murid-murid sekte pedang surga yang bersembunyi di berbagai tempat. Dan satu-satunya jalan pintas saat ini adalah menyerang langsung ke sarang musuh. Mengambil kepala pemimpin sekte iblis darah. Semoga masih ada waktu. Kia, badai dunia berasal dari generasiku. Satu orang di dunia persilatan, waktu terus mendesak. Kekuasaan dan hegemoni, hanya bahan tertawaan. Hidup tak lengkap tanpa mabuk sekali. Perjalanan ini menuju sarang sekte iblis darah. Pertarungan tak terelakkan. Penjaga patroli sedang bosan mengawasi. Tiba-tiba, sebuah titik putih muncul di langit. Seharusnya tidak ada burung di gurun, kan? Saat mereka bicara, titik putih itu membesar dengan cepat di depan mata mereka. Seseorang terbang di udara dan tiba di atas kepala mereka. Di bawah tatapan terkejut mereka, orang itu jatuh seperti meteor. Seketika, gelombang udara bergulung, pasir dan batu beterbangan. Namun orang itu berdiri dengan santai di dalam kawah besar. Para penjahat lainnya dengan cepat mengepungnya. Seorang pria jangkung dan besar mengejeknya. Berani juga kau menyerbu gerbang utama sekte iblis darah. Sementara Li Ke menahan amarahnya. Mengapa kalian menyerang sekte pedang surga? Ada sekte seperti itu? Oh, aku ingat. Itu sekelompok orang tidak becus yang memegang pedang Dewa Kongdian, kan? Yang kuat berkuasa. Apa perlu alasan? Itu juga alasan aku akan membunuhmu. Bunuh. Dia berteriak dan menerjang maju. Sementara Li Ke mengerahkan tenaganya dan berteriak marah. Pemimpin sekte iblis darah, keluar dan lawan aku. Pedang terhunus. Dunia bergetar. Pedang meluruskan ketidakadilan di dunia. Saat itu, 12 orang bergegas mendekat. Semua orang memanggil pemimpin sekte iblis darah. Li Ke memerintah lagi.
Orang yang datang adalah Raja Iblis Sura, salah satu dari 12 pena iblis. Raja Iblis Sura, bawahan setia Suemotian. Dewa Iblis bukanlah seseorang yang bisa kau temui sesukamu. Aku sudah cukup sabar, tapi kalian malah semakin lancang. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Sekali lagi, serangan langsung dikalahkan. Saat ini, niat membunuh Like telah bangkit. Pria kekar lainnya melangkah maju. Mundur, kalian bukan tandingannya. Suara Dewa Iblis terdengar dari langit. Semua orang yang mendengar suara itu langsung berlutut. Sambil berseru, segala iblis bertekuk lutut, kembali ke dunia darah. Segala iblis bertekuk lutut, kembali ke dunia darah. Dan aura Dewa Iblis membuat Li Yi merasa gentar. Penguasa Suemotian, Suemotian Zhu, Pan Rikuang. Yang mengejutkannya, di seluruh dunia, ternyata masih ada orang yang bisa menandinginya. Dia mengamati Like dengan seksama. Sekte Pedang Surgawi, ya, kalian menghancurkan Sekte Pedang Surgawi dan masih memburu murid-muridnya. Kau tahu itu? Mendengar pertanyaan Like, Dewa Iblis langsung menjawab tidak tahu. Dia tidak pernah peduli dengan urusan kecil seperti itu. Setelah mendengar laporan bawahannya, dia mengetahui semuanya. Ternyata ini semua karena pedang Kongdian, dan seorang anak kecil dari Sekte Xiaolou yang membunuh iblis demi balas dendam pribadi. Mendengar Dewa Iblis mengakuinya, Li Yi langsung memerintahkan untuk memulihkan Sekte Pedang Surgawi seperti semula. Mendengar ini, Dewa Iblis berkata, menarik, menarik. Aura Li Yi semakin meningkat. Seorang dewa hanya bertindak sesuai keinginannya sendiri. Keinginan orang lain, apa urusanku? Sepertinya kita harus bertarung dulu. Ya, tempat ini terlalu sempit. Ikut aku. Setelah berbicara, dia terbang ke puncak gunung. Yang mulia Dewa Iblis, Anda tidak perlu mengotori tangan Anda sendiri. Mendengar bawahannya menyatakan kesetiaan, Dewa Iblis tersenyum. Wu Ying, ini bukan urusanmu. Setelah berbicara, dia juga terbang ke puncak gunung. Sesampainya di puncak gunung, perhatian Dewa Iblis tertarik oleh pedang Kongdian. Benar saja, seperti yang dikabarkan, ada lubang di punggung pedang. Like kemudian mengambil posisi bertarung. Pedangmu juga bagus. Beraninya kau menyebut jiwa gelap terbaik di dunia hanya sebagai pedang yang bagus? Keluarkan seluruh kekuatanmu. Tentu saja, perselisihan di dunia persilatan tak pernah berakhir. Badai dan hujan selama 8 musim semi dan gugur. Pertempuran manusia dan iblis hari ini pasti akan tersebar di seluruh dunia persilatan. Sekte Pedang Surgawi mungkin juga akan bangkit kembali. Wu Ying mengerutkan kening sambil menatap puncak gunung yang jauh. Seseorang di dunia persilatan benar-benar bisa menandingi Dewa Iblis? Bagaimana mungkin? Kemudian, dengan beberapa lompatan, dia melesat ke puncak gunung. Dia harus merekam momen bersejarah ini. Ini akan menjadi pertempuran yang akan dikenang selama ribuan tahun. Namun, begitu dia memasuki medan perang, dia tercengang oleh pemandangan di depannya. Benar-benar pertempuran pedang yang dahsyat, energi kemasan yang kuat. Bendera berkibar tertiup angin, awan berwarna-warni beterbangan. Ini bukan pertarungan manusia, ini jelas pertarungan dewa. Saat ini, Dewa Iblis memegang pedang suci jiwa gelap. Like memegang pedang suci tak tergoyahkan. Keduanya bertarung sengit selama 300 ronde tanpa ada yang menang. Keduanya kemudian memusatkan seluruh tenaga dalam mereka. Dan dalam sekejap, mereka bentrok. Bentrokan dahsyat yang mengguncang bumi ini akhirnya menentukan pemenangnya. Raja Iblis menyarungkan pedangnya, dan tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian berbalik dan pergi. Wu Ying segera mengikutinya. Sekembalinya Raja Iblis, para pengikutnya berlutut menyambutnya. Ribuan iblis tunduk. Ia kembali ke dunia darah. Layak disebut Raja Iblis. Ia sama sekali tidak terluka. Beberapa orang berbisik-bisik, cukup. Satu kata itu membuat semua orang terdiam ketakutan. Seketika, suasana menjadi hening. Kepala keluarga Ma maju ke depan. Mendengar panggilan itu, kepala keluarga Ma tahu ada yang tidak beres. Sambil menahan rasa takut, ia memohon kesempatan pada Raja Iblis. Namun, kata-kata Raja Iblis selanjutnya bagai petir di siang bolong. Pedang darah mematikan, hukuman mati dengan 1000 sayatan, dan juga, pulihkan seperti semula. Wu Ying bingung, yang mulia maksudnya? Pulihkan Sekte Pedang Surgawi seperti semula. Perintah ini mengejutkan semua orang. Raja Iblis mengalah. Kembali ke aula utama. Pikiran Raja Iblis melayang tak terkendali. Wu Ying, kau pasti punya banyak pertanyaan, kan? Dengan yang mulia di sini, semua pertanyaan sudah terjawab. Mendengar ini, Raja Iblis hanya tersenyum. Kalau begitu, maafkan aku, karena telah menghancurkan keyakinanmu. Kata-kata ini membuat hati Wu Ying bergejolak. Aku akan bertapa, beritahu kedua tetua untuk menunda upacara pengorbanan iblis darah. Dan satu hal lagi, pergilah ke dunia persilatan. Cari tahu tentang seseorang untukku. Orang itu bernama Like. Sementara itu, Like sedang bermeditasi di puncak gunung, memasuki kondisi tanpa ego. Pertarungan hari ini memperdalam pemahamannya tentang ilmu bela diri. Ternyata ini belum batasnya. Like baru saja unggul setengah jurus. Raja Iblis berjanji akan memulihkan Sekte Pedang Surgawi. Namun, keduanya membuat kesepakatan lain. Hanya saja, keduanya tidak mengucapkannya, yaitu takdir.
hidup di era yang sama. Cepat atau lambat mereka akan bertarung lagi. Li Ke juga melakukan introspeksi mendalam. Ia telah melepaskan semua kejayaan dan ikatan masa lalunya. Tapi kini, semua usahanya sia-sia. Mungkin ia salah sejak awal. Seberapa besar kekuatan, sebesar itu pula tanggung jawab yang harus dipikul. Ia mengira dengan mewariskan kekuatan dan jurus pedang kepada Sekte Pedang Surgawi, ia dapat membantu mereka kembali berjaya dan menjadi sekte yang kuat. Ternyata ia berpikir terlalu sederhana. Sekte kecil yang tiba-tiba memiliki kekuatan akan menjadi incaran sekte lain. Ia melupakan prinsip sederhana ini. Jadi selanjutnya, Li Ke akan membuat keputusan yang mengubah takdirnya. Malam gelap berangin, malam untuk membunuh. Sekelompok pasukan berkuda telah mencapai puncak gunung. Di kaki gunung, para murid Sekte Pedang Surgawi bersembunyi. Di antara mereka, ada seorang wanita muda berusia 18 tahun, cantik jelita. Di usia yang seharusnya tanpa beban, ia mengalami perubahan besar dalam semalam. Para murid sekte berpencar, melarikan diri, dan diburu tanpa ampun. Seandainya paman guru Li Ke masih ada, kelemahan hanya bisa disimpan di dalam hati. Setelah mendapatkan peringkat Y di turnamen bela diri, ia memikul semua tanggung jawab. Dia adalah Xixia, murid ketua sekte. Tiba-tiba, hewan peliharaannya yang tumbuh bersamanya menggeram keras. Dia tahu pasti sesuatu telah terjadi di perkemahan. Namun, belum jauh berlari, dia menyadari dirinya telah dikepung. Dia mengamati sekeliling dengan waspada. Seorang pria berwajah buruk muncul di hadapannya. Kemudian, terdengar teriakan cemas gurunya. Xixia, lari. Tapi bagaimana mungkin dia meninggalkan gurunya? Apalagi orang di depannya adalah iblis pembunuh Yin. Seorang penjahat keji, pemerkosa. Kekuatan iblis pembunuh Yin lebih tinggi darinya. Begitu mereka bertarung, dia langsung terdesak mundur. Tapi bertarung tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga teknik. Xixia sengaja membuka celah, memancing iblis pembunuh untuk menyerang. Detik berikutnya, keadaan berbalik. Pedang iblis pembunuh patah. Dia berlutut dengan putus asa. Xixia tidak ragu dan langsung menebasnya. Pasukan berkuda angin hitam hanya menonton. Xixia bingung mengapa mereka tidak membantu. Apakah kalian sekutu iblis cabul itu? Ada meremehkan itu. Datang dari kapten mereka, Zhen Chang. Guru Li Ke tewas di tangan tombak ular mereka. Xixia melepas jaketnya. Tampaknya sekarang hanya bisa bertarung mati-matian. Zhen Chang adalah pria sejati. Ia memerintahkan anak buahnya untuk tidak ikut campur. Anak buahnya khawatir. Kapten, cepatlah. Lagi pula, ini dekat perbatasan Xiaopan. Kapten mengayunkan tombaknya. Mundur. Aku hanya ingin pertarungan yang seru. Ayo, tunjukkan padaku kekuatan pedang Kongdian. Seperti yang kau inginkan, pedang Kongdian memancarkan percikan listrik. Untuk melawan senjata panjang dengan senjata pendek, harus menyerang dari dekat. Hanya dengan sekali benturan, Xixia terpental. Padahal Zhen Chang hanya menggunakan tombak kayu. Ini membuat Xixia agak kehilangan kepercayaan diri. Karena dia merasakan aura yang sama seperti 9 ketua sekte pada Zhen Chang. Aura seorang master sejati. Dengan pedang sebagus itu, kau bahkan tidak bisa menebas kayu mati. Sekarang giliranku. Satu pedang mengubah langit. Ketua sekte terkejut dengan sumber aura ini. Xixia telah memahami satu pedang mengubah langit. Debu menghilang. Xixia berdiri diam dengan pedangnya. Zhen Chang juga menurunkan tombaknya. Jelas ujung tombaknya telah memanas dan berubah bentuk. Seekor merpati pos terbang datang. Kapten, pesan dari iblis surgawi. Benar saja, mereka juga menerima perintah mundur. Sementara Xixia masih memahami jurus barunya. Seorang prajurit kuda diam-diam mendekati Xixia dari belakang. Jangan ganggu dia. Tidak lama kemudian, Xixia menyimpan pedangnya. Sudah siap? Xixia mengangguk. Sampai jumpa lagi. Kita akan bertarung lagi nanti. Mendengar ini, semua orang terkejut. Ini perintah iblis dewa. Patuhi perintah iblis dewa. Rombongan itu segera pergi, dan murid-murid sekte pedang surga akhirnya mengakhiri pelarian mereka. Jangan bicara tentang menjadi markis. Kesuksesan dibangun di atas tumpukan tulang. Kalimat ini menyuarakan isi hati banyak orang. Kavaleri angin hitam telah menghancurkan lebih dari separuh dunia persilatan Chuangxi dalam sebulan. Ketakutan ini tidak ada yang berani lupakan. Dan murid-murid sekte pedang surga yang diserang oleh iblis darah surgawi. Orang-orang bahkan tidak berani melihat mereka. Khawatir akan membakar diri mereka sendiri. Dan para murid sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Dalam bencana ini, selain tetua pemimpin sekte, hanya 15 murid muda yang selamat. 5 saudara seperguruan pemimpin sekte lainnya, demi harapan sekte, juga tewas. Kelima pedang Kongdian semuanya hilang. Yang meninggal telah tiada, yang hidup harus terus berjalan. Bersedih adalah sia-sia. Pemimpin sekte menghunus pedangnya, bertekad untuk membangun kembali sekte pedang surga. Membalas dendam, Li Ke memperhatikan dengan seksama semua yang terjadi di sekte tersebut.
Orang terkaya itu juga mengirim seseorang dengan uang, berharap dapat membantu sekte tersebut melewati masa sulit ini. Legenda Li Ke menggerakkan hati orang-orang kemanapun dia pergi. Mantan bawahannya akhirnya menerima kabar tentangnya. Lagi pula, Li Ke pernah menunjukkan tanda pengenalnya di perbatasan. Mereka juga mendengar bahwa setelah mengasingkan diri, Tuan tampaknya terlibat dalam konflik dunia persilatan. Setelah berdiskusi, kedua jenderal mencapai semacam kesepakatan. Sementara itu, di Xiaopan, dua komandan diam-diam minum sedikit alkohol. Salah satu dari mereka mulai membicarakan tentang Li Ke yang menerobos pos pemeriksaan. Yang lain ketakutan dan menutup mulutnya. Jenderal memerintahkan kita untuk tidak membicarakannya lagi. Apakah kau tidak menginginkan nyawamu? Hanya kita berdua. Apa yang kau takutkan? Ngomong-ngomong, tangan mana yang kau gunakan untuk menutup mulutku tadi? Saat mereka bercanda, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Siapa nama orang itu? Orang yang suka mengoceh akhirnya mendapat balasannya. Dan Wu Ying akhirnya mengetahui identitas asli Li Ke. Kavaleri angin hitam baru saja kembali ke surga iblis darah. Komandan regu keempat segera memanggil Zhen Chang ke samping. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Zhen Chang terkejut ketika melihat jejak pertempuran itu. Komandan regu keempat kemudian perlahan berkata, sehari yang lalu, seseorang menerobos masuk ke surga iblis darah sendirian. Dan membunuh lebih dari 100 pengikut sekte dengan pedangnya. Kemudian, Dewa Iblis sendiri yang menghentikannya. Lihat dulu, aku pergi. Zhen Chang masih belum pulih dari keterkejutannya. Sungguh luar biasa bisa bertarung melawan orang seperti itu. Layak disebut Dewa Iblis. Kapten, ini informasi yang Anda minta. Benar saja, pisau darah pembalik langit, yang setara dengan teknik pedang pembelah gunung. Berasal dari keluargamu, Ma Wuhe. Malam itu, seorang penipu datang ke penginapan Chuangxi. Para penjudi kehilangan segalanya malam itu. Mungkin hanya setelah kehilangan segalanya, barulah mereka mengerti arti hidup yang sebenarnya. Saat itu, tangan penipu itu tiba-tiba dicekal. Sering berjalan di tepi sungai. Pasti akan basah juga. Burung tua itu akhirnya terjatuh. Pria kekar itu mengacungkan pedangnya. Penipu itu melihat sekeliling mencari bantuan. Tiba-tiba dia melihat Li Ke. Hei, anak muda. Hal ini membuat penipu itu marah besar. Kau anak muda, tak tahu sopan santun pada orang tua. Bantu aku. Tapi kau kan seekor singa. Mendengar itu, pria kekar itu terkejut. Tadinya aku ingin bermain-main dengan kalian. Ini hadiah untuk kalian. Itu uangku. Pria kekar itu marah dan menebas dengan pedangnya. Detik berikutnya, si penipu menjentikkan jarinya. Sebuah kartu domino mengenai perut pria kekar itu. Pria kekar itu langsung pingsan kesakitan. Kemudian, perhatian si penipu tertuju pada Li Ke. Perkenalkan, namaku Wan Bozi. Orang-orang di dunia persilatan memanggilku Tuan Baidu. Kemudian mereka berdua mengobrol santai. Caramu bicara terdengar sangat dewasa. Berapa usiamu? Li Ke tersenyum tipis. Hampir 100. Apa? 91. Wan Bozi tidak percaya. Ia pun bertanya tentang beberapa peristiwa yang terjadi 70 tahun lalu. Tapi tak disangka, Li Ke menjawab semuanya dengan lancar. Saat itu, Wan Bozi teringat sesuatu. Mungkinkah ini yang disebut awet muda? Li Ke bersiap untuk pergi. Setahu saya, Tuan Baidu tidak pernah tinggal lama di satu tempat. Kau tidak berniat untuk terus mengikutiku, kan? Tidak bolehkah? Mulai hari ini, aku memutuskan untuk menemanimu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku di sisimu. Kau berbeda dari semua orang yang pernah kutemui. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk mencatat kisahmu. Sebenarnya, hidup Li Ke bukanlah untuk ditonton orang lain. Sebagai kakak seperguruan tertua, tentunya ia harus melindungi adik-adik seperguruannya. Demi keamanan negara, ia menjadi panglima istana. Ia tak pernah berharap ada yang mengingat hidupnya. Tapi tak disangka, sekarang ada. Jika ada masalah yang tak bisa diselesaikan dengan Bu Chuo, maka aku bisa membantumu dengan ini. Mendengar itu, Li Ke berbalik dengan cepat. Bagaimana kau tahu? Jika kau mengizinkanku ikut, akan kukatakan padamu. Benarkah? Apa aku harus membunuhmu untuk menutup mulutmu? Kali ini, Wan Bozi benar-benar panik. Hanya pedang Bu Chuo yang hilang yang pantas untukmu. Ini semua hanya tebakanku. Mendengar itu, Li Ke menyimpan pedangnya dan berbalik. Aku hanya bercanda. Ayo pergi. Kau adalah teman pertamaku setelah aku terlahir kembali. Keesokan paginya, mereka berdua tiba di Gunung Tianjian. Li Ke tidak berniat untuk tinggal di perguruan. Ia ingin mengambil sesuatu. Sesampainya di puncak gunung, mereka berdua berhenti. Terlihat seorang wanita di kejauhan sedang berlatih ilmu pedang dengan mahir. Tak disangka, Sisia sudah berlatih di Gunung Tianjian sepagi ini. Saat itu, Sisia juga menyadari keberadaan mereka. Pertemuan yang tiba-tiba ini membuat mereka berdua canggung. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia adalah kakak seperguruan tertua dari generasi sebelumnya. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang. Aura pembunuh yang kuat tiba-tiba terpancar dari Sisia. Detik berikutnya, ia menyerang dengan pedangnya, langsung mengarah ke kepala Li Ke. Halus bagai batu giok berlapis bedak merah. Cahaya pedang emas memotong awan senja. Sejak saat itu, dalam mimpi musim semi, seharusnya ditambahkan sebatang pohon bunga gadis.
Li Ke dengan tenang mengamati Xia dari seluruh sekte. Dan Xia langsung melihat pedang Kong Dian di pinggangnya. Saat itu juga, Li Ke dianggap sebagai orang yang mencuri pedang Kong Dian. Tanpa basa-basi, Xia langsung menyerang dengan pedangnya. Melihat pedang yang menebas ke arahnya, Li Ke tetap tak bergeming. Ia langsung menangkis serangan mematikan itu. Saat debu menghilang, Xia terkejut mendapati pria di hadapannya tidak terluka. Dan dia telah menangkap pedangnya dengan tangan kosong. Bagaimana mungkin? Mungkinkah ini tubuh pedang yang melegenda? Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Wan Bozi segera mencairkan suasana. Kami kenal dengan mantan ketua sekte pedang surgawi, Yun Yang Tian. Kali ini kami datang untuk berziarah. Lalu pedang itu diberikan oleh seorang pendekar pedang yang telah lama kami kenal. Xia langsung menyimpulkan sendiri sisa ceritanya. Lalu ia memberi hormat. Kalau begitu, saya permisi dulu. Melihat Xia pergi, mereka berdua menghela napas lega. Seharusnya kita tidak membiarkannya melihat pedang Kong Dian. Kemudian Li Ke pergi ke makam gurunya. Dan berlutut, murid yang tidak berguna ini gagal menjaga sekte. Karena pedang Kong Dian, saudara-saudara junior mati mengenaskan. Aku akan membalaskan dendam kalian. Seketika, 15 makam bergetar. 15 pedang Kong Dian terbang ke langit. Wan Bozi tercengang. Ini adalah ranah mengendalikan benda dari kejauhan. Baiklah, ayo pergi. Kemana? Bawa itu di punggungmu. Wan Bozi langsung kesal. Dia tidak pernah menyangka di usia 90 tahun masih harus menggendong peti mati. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah. Itulah kelembutan awal musim gugur. Lama tak bertemu, Li Ke kembali mengunjungi pandai besi terbaik di dunia. Dan membawa kembali 15 pedang Kong Dian. Kali ini dia ingin melebur pedang untuk membuat baju zirah bersisik. Dan dengan sisik yang bisa dilepas. Sisik-sisik ini di tangan Li Ke akan menjadi tak terhancurkan. Pandai besi itu langsung setuju. Dan sejak saat itu, ia menutup diri. Sejak saat itu, pandai besi itu terus berada di bengkelnya dan tidak pernah keluar. Li Ke juga menghilang. Musim dingin pun tiba, dan penelitian pandai besi itu membuahkan hasil. Dalam proses penempaan, ia membuat besi searah dengan jarum kompas. Dengan begitu, logam besi akan memiliki sifat magnetis. Ini adalah permintaan dermawannya, dan ia akan menyelesaikannya bahkan jika harus mati. Masih ingat ketika pandai besi itu berusia 20 tahun, dia penuh semangat. Dan tidak rela tinggal di rumah, jadi dia pergi ke medan perang. Dia terus mengayunkan senjatanya, seperti seorang prajurit gila, tak terkalahkan. Oleh karena itu, dia juga ditargetkan oleh jenderal musuh. Jenderal musuh tiba-tiba melemparkan tombaknya. Lemparan tombak itu sangat kuat, sehingga pandai besi itu tidak bisa menghindar. Pada saat itu, sebuah tangan menangkis serangan itu untuknya. Tombak itu hancur saat digenggam oleh tangan itu. Orang yang menyelamatkannya adalah Jenderal Li Ke. Seumur hidupnya, ia selalu ingin membalas budi. Dan pada hari pedang Kong Dian ditempa, Li Wang bertemu kembali dengannya. Pandai besi itu menangis bahagia. Syukurlah, syukurlah. Akhirnya aku bertemu lagi dengan dermawan itu. Sambil mengenang masa lalu, sebuah sapu tangan disodorkan padanya. Maaf membuatmu khawatir, musim dingin berlalu, musim semi datang. Itulah siklus musim, juga perubahan dalam hidup. Tahun ini, Li Ke terus memperhatikan berita tentang sekte tersebut. Embun di pedang Kong Dian dan pedang musim panas Xia menghilang. Ini berarti dia telah mencapai pencerahan. Dan sekte pedang surgawi akan mengadakan upacara pembukaan. Sepertinya aku harus kembali dan melihatnya. Tangkap dia, disertai suara gemuruh di kejauhan. Seorang pria melarikan diri dengan panik. Para penjaga keluarga mau mengejarnya dari belakang. Orang ini adalah mata-mata dari keluarga Pi. Hari ini dia mengetahui sebuah rahasia. 4 senjata dewa keluarga Pi. Guso, ternyata ada di sini. Bagaimanapun, berita ini harus disampaikan ke keluarga Pi. Pria itu melarikan diri ke tembok kota. Tingginya sekitar 10 zang dari tanah. Jika itu tanah berpasir, dia bisa mengambil risiko untuk melompat. Para penjaga sudah dekat. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia hanya bisa melompat. Namun, para penjaga dihentikan oleh seorang pria. Berhenti, biar aku yang urus. Dalam sekejap, pria berbaju merah itu mengejar pria tersebut. Pria itu terkejut, berbalik, dan menghunus pedangnya.